Diungkap motif pembunuhan wartawan di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung akibat faktor ekonomi. Pelaku ingin menguasai harta korban karena kecanduan judi online. Satu dari dua pelaku merupakan karyawan korban yang sempat melarikan diri dan ditangkap di wilayah Kalodoni, Palembang. Polisi menyebut kedua pelaku tega menghabisi nyawa korban karena ingin mendapatkan uang secara cepat dengan menguasai mobil korban akibat kecanduan judi online. Pelaku bahkan telah menghubungi calon pembeli mobil korban dan mendapat uang muka meski mobil belum diserahkan. Sampai dengan saat ini hasil pemeriksaan kami hanya motif ekonomi, yaitu judi online. Jadi yang bersangkutan apa istilahnya? Tercandu oleh judi online. Candu judi online, berpikir bagaimana cara mendapatkan uang secara cepat. Sasarannya adalah mobil korban. Seorang wartawan di Pangkal Pinang ditemukan tewas di dalam sumur kebun miliknya pada Jumat 8 Agustus lalu. Korban sebelumnya dinyatakan hilang selama 2 hari. Korban dibunuh 2 orang yang melarikan diri menggunakan mobil korban. Dan informasi selengkapnya terkait kasus pembunuhan wartawan di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, kita telah tersambung dengan Kabid Humas Polda Bangka Belitung, Kombes Fauzan Sukmawansyah. Selamat malam Pak Kabid, terima kasih sudah bergabung di Kompas Malam. Selamat, Mbak. Ya Pak Kabid, 2 pelaku saat ini sudah ditangkap dan dipastikan motif ekonomi ya Pak ya yang menjadi latar belakang kasus pembunuhan ini. Ya benar. Tadi sudah dijelaskan, tadi pagi kita melaksanakan konferensi pers. Sudah dijelaskan oleh Pak Dirkrim jadi perlu kami jelaskan kembali bahwa terkuaknya motif yang dilakukan oleh para tersangka ini dimulai pada hari Minggu malam, tanggal 3 Agustus. Jadi mereka muncul motif untuk menguasai mobil korban itu pada malam Minggu malam, tanggal 3. Karena kedua tersangka ini itu sedang main judi online pada malam tersebut. Jadi timbullah niat untuk menguasai mobil korban. Kemudian pada hari Kamisnya tanggal 7 Agustus terjadilah peristiwa pembunuhan tersebut. Demikian, Mbak. Jadi dipastikan kasus pembunuhan ini tak terkait dengan profesi korban ya, Pak? Untuk sementara belum. Jadi hasil pemeriksaan kita dari para saksi yang sudah diperiksa 6 orang, baik dari pihak keluarga, dari pihak keluarga tersangka juga, dan juga pengakuan dari tersangka sendiri untuk sementara tidak terkait dengan profesi wartawan. Kalau tadi Pak Kabid sampaikan bahwa memang dari minggu lalu kedua pelaku ini melakukan judi online dan baru hari Kamisnya mereka eksekusi. Ini apakah masuk ke dalam pembunuhan berencana, Pak? Ya, jadi penyidik sudah berdasarkan pemeriksaan dan juga barang bukti yang ada, baik itu dari handphone, baik dari hasil otopsi, kita sudah menerapkan pasal 340 terkait dengan pembunuhan berencana, kemudian pasal 338, dan yang terakhir adalah pasal 365 ayat 4, pencurian dan kekerasan dengan ancaman hukuman minimal 20 tahun ataupun hukuman seumur hidup atau mati atau hukuman mati. Jadi memang murni karena kecanduan judi online, dan apakah memang juga kedua pelaku karena terlilit hutang akibat judi online ini, Pak, pemicunya? Untuk sementara itu hasil keterangan dari para tersangka, pengakuan dia adalah kebutuhan ekonomi dan akibat dari bermain judi online. Bagaimana Pak Kabid kedua pelaku ini merencanakan aksinya dan apa perannya dari masing-masing pelaku? Jadi secara spontan pada Minggu malam merencanakan akan mengambil mobil korban. Kemudian menunggu korban ini datang ke kebun. Nah, dari Minggu sampai dengan Kamis, Kamis tanggal 7 Agustus, pagi korban menghubungi saudara Hasan bahwa korban akan datang ke kebun. Pada saat korban menghubungi saudara Hasan, itu ada saudara Martin di kebun. Ketika korban perjalanan datang, si Hasan keluar dari kebun. Kemudian ketika datang, mereka
ngobrol dengan korban ngobrol dengan saudara Hasan, pelaku yang pertama. Kemudian tidak berapa lama datang rekan korban ya untuk membicarakan terkait dengan perayaan hari kemerdekaan. Kurang lebih 1 jam rekan korban ngobrol di kebun. Ketika rekan korban pulang, datanglah kembali Martin masuk ke area kebun pondok tersebut. Sempat ditanyakan oleh korban, siapa itu? Oh, itu Martin, Pak, yang nanti akan mengerjakan kandang ayam di kebun kita, ke kebun ini. Oh, yaudah. Jadi saudara korban ngobrol berdua hadap-hadapan. Tidak berapa lama tersangka Martin mengambil kayu balok kurang lebih panjang 68 cm, langsung memukul bagian belakang kepala korban sebanyak 2 kali. Kemudian korban jatuh terlungkup dengan hidung menempel lantai, kemudian ditambah lagi 2 kali pukulan oleh saudara Hasan sehingga korban langsung meninggal dunia di tempat sambil duduk, sambil tengkurap, kemudian mengeluarkan darah dari hidung. Kemudian saudara Baik, Martin, Pak Kabit, jadi barang-barang ya, apa saja yang diambil dari pelaku, dari korban? ya, semua barang yang diambil adalah, yang pertama adalah mobil Terios warna putih, kemudian ada tas milik korban, dompet, dan surat-surat, ada KTP dan juga ada cek dan juga ada kwitansi dan sebagainya di dalam tas. Kemudian ada uang sebanyak 400.000 di dalam dompet korban. Baik, terima kasih. bukti. Ya, baik, terima kasih atas informasinya dan kita masih tunggu terkait dengan update penyelidikan dari kasus pembunuhan ini. Terima kasih sudah bergabung di Kompas Malam, Kabid Humas Polda Bangka Belitung Kombes Fauzan Sukma Wansyah. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam.